Baik. Nah, sekarang untuk perawatan payudara itu sendiri, kayak yang kemarin sudah saya share di grup, fungsinya untuk apa sih? Jadi, yang pertama, fungsinya kenapa kok kita harus merawat payudara kita saat hamil? Karena setelah hamil, saat kita sudah melahirkan, itu pasti akan sangat dibutuhkan. Jelas ya Bu ya, soalnya kan kita bakalan menyusui. Dan di menyusui itu kan kita lewatnya payudara. Pasti jadi pasti bakal bakal banget buat harus dirawat biar langsung bisa keluar asinya. Harapannya kan seperti itu, langsung keluar asinya, tidak ada kotoran yang numpuk. Jadi bayinya juga langsung bisa minum, langsung bisa nenen, langsung bisa dapat asi. Terus bayinya juga, kebanyakan kan anak-anak pada awal-awal awal-awal dilahirkan, problemnya itu ibu belum bisa ngeluarin asi, jadi asinya belum keluar, bayinya belum bisa minum, akhirnya bayinya kuning, berat badannya turun. Nah seperti itu. Jadi diharapkan masalah-masalah seperti itu tuh nggak ada. Jadi kita mengupayakan dari sebelum kita melahirkan, dari selama kita hamil itu kita sudah merawat payudara supaya besok setelah lahir anak kita bisa langsung minum dari payudara kita, seperti itu. Untuk perawatan payudara itu sendiri, yang pertama, oh ya, jadi yang pertama kita membutuhkan apa aja yang harus disiapkan. Satu, kita butuh handuk Bu, handuk. Jadi handuk yang bersih, boleh pakai handuk kecil, boleh pakai waslap juga boleh. Kemudian yang kedua, selain handuk kita juga butuh kapas. Ya, jadi kapas apa aja boleh, terserah mau kapas yang merek apa aja terserah, monggo. Kemudian selain handuk dan kapas kita juga butuh baby oil. Ya Bu, baby oil. Kemudian air hangat di dalam baskom, air hangat sama air dingin sebenarnya. Tapi kalau misal nggak ada air dingin, dengan cukup air hangat pun juga nggak masalah. Oke. Untuk langkah yang pertama, kita bisa membersihkan puting payudara terlebih dahulu. Oh iya Bu, perawatan payudara ini sebenarnya bisa kita mulai dari trimester ketiga. Jadi kalau untuk trimester 1, trimester 2 sedikit-sedikit aja nggak apa-apa dirawat. Jadi kayak nggak harus rutin setiap hari atau berapa hari sekali dirawat kayak gitu. Tapi kalau untuk trimester 3 hukumnya harus ya Bu ya buat dirawat payudaranya karena sudah mendekati untuk lahiran. Nah, selama perawatan payudara ini kalau misal dirasakan kenceng-kenceng kayak perutnya, lo kok tiba-tiba perutnya kenceng, sebaiknya dihentikan dulu. Jadi kayak dikurangi intensitasnya, kita pelan-pelan aja. Karena selama kita memijat payudara, jadi kayak kita memijat payudara terus kita pencet putingnya, itu kita juga menstimulasi kontraksi rahim. Makanya jadi kalau misal usia kandungannya itu masih di bawah 36 week, 36 minggu, berarti masih 8 bulan setengah ya. Nah itu agak hati-hati kalau misal timbul kontraksi rahim. Jadi kalau misal timbul kontraksi ya udah kita agak pelan-pelan dulu, kurangin dulu kayak gitu. Oke, kita langsung aja kita praktek untuk perawatan payudaranya. Yang pertama, bisa disiapkan kapas. Jadi kapas 2 kayak gini. Kemudian kita kasih baby oil. Kita balurin baby oil secukupnya. Kemudian kita tempelkan di atas puting. Jadi ditempelin di puting gitu, kanan dan kiri. Boleh sambil sedikit dipijit-pijit, diperas-peras kayak gini. Itu boleh.
Ini fungsinya untuk membantu membersihkan puting dari kotoran, dari tumpukan kotoran. Biasanya untuk ibu yang sudah hamil tua, kita akan secara alami membentuk kotoran. Jadi itu sebenarnya bukan kok karena kita yang nggak bersih ya bu ya, dalam waktu mandi nggak bersih itu bukan. Jadi itu karena memang hormonal. Eh, Areola kita akan menjadi lebih, biasanya akan menjadi lebih lebar, kemudian menghitam, kemudian ada semacam kayak tumpukan kotoran-kotoran. Nah itu tuh sebenarnya udah biasa di uh, kehamilan, apalagi kalau usia semakin tua. Nah, yang perlu kita lakukan itu hanya dengan membersihkan saja. Jadi dirawat, dibersihkan supaya kotorannya itu mau lepas. Caranya dengan kita tempelkan kapas yang sudah ada baby oilnya, kita tunggu kurang lebih 5 menit, kemudian nanti kita bersihkan dengan cara memutar. Jadi kita putar gini di putingnya, kita putar. Seperti ini ya bu, kita lakukan pemijatan kayak diputer. Nah kayak gitu, itu nanti akan kotoran akan menempel di kapas kita. Jadi nggak perlu yang susah-susah untuk melototin satu-satu, apalagi sampai sampai bikin lecet gitu. Nah cukup dengan ditempelin aja 5 menit, kemudian kita coba dengan cara diputar-putar. Nah itu nanti akan hilang sendiri insya Allah tuh. Nah sekarang setelah pembersihan dari puting, kita udah bersihkan tadi, putingnya dibersihin, areolanya juga sudah dibersihkan, karena yang sering numpuk kotoran itu di puting dan di areola. Kemudian selain itu kita lakukan pemijatan. Nah untuk pemijatan yang pertama itu dengan cara, kelihatan nggak ya bu? Ini ya. Kelihatan mbak. Oke baik, cukup jelas ya. Jadi untuk pemijatan yang pertama kita lakukan dari arah atas kemudian menuju ke puting seperti ini. Bisa kalau misal ini misal payudara kita masing-masing ya bu ya, kita lakukan dengan, maaf bu ada yang dengan arah ke puting, jadi diarahkan semuanya ke puting seperti ini. Semuanya dari atas sampai bawah, semuanya kita arahkan ke puting. Maaf ada yang ngechat. Agak digeser sedikit. Oke. Digeser gini kah? Ya. Tadi ya bu, diarahkan ke puting semuanya. Semuanya 2 tangan, kalau bisa kita pakai 2 tangan semuanya gitu. Dari atas, dari bawah, dari samping, semuanya kita arahkan ke puting gitu. Oke. Durasinya kita bisa lakukan kalau misal nggak mau ngitung ya, biasanya kita misal sekitar 20 kali gitu ya bu. Kemudian kita lakukan pemutaran, jadi diputar gini, sama dengan cara memutar. Kalau yang tadi diarahkan ke puting, sekarang kita putar bu, putar ke, nah gitu. Diputar ini boleh diputar ke arah dalam, boleh ke arah luar. Kalau misal ke arah dalam terus. Ngoten. Cukup mudah kan? Nah, terus yang ketiga, gerakan yang ketiga dengan cara seperti kita ulek ngoten. Jadi di ulek gitu. Gitu, Bu. Jadi kita lakukan kayak pemijatan seperti ini. Semuanya ya bu, nggak usah kenceng-kenceng, yang penting kita merasa nyaman waktu dipijat. Jadi ini tujuannya untuk membantu supaya semuanya itu terpusat ke puting.
Jadi diarahkan ke puting, diputer-puter, diarahkan ke puting. Kemudian yang terakhir, pemijatan yang terakhir adalah menstimulasi putingnya dengan cara kita membentuk huruf C seperti ini. Kemudian kita arahkan ke puting, kemudian kita agak tarik putingnya, dipencet keluar. Sama, semuanya diarahkan ke puting. Ngoten. Nah, ini tujuannya untuk apa yang terakhir ini tadi? Satu, untuk membantu supaya putingnya itu keluar. Jadi kalau misal ada masalah putingnya datar atau apalagi sampai putingnya itu nggak muncul, nah ini bisa banget Bu dilakukan. Jadi kita lakukan dari belakang ke depan, kemudian kita tarik seperti itu sampai keluar. Kalau misal masih nggak mau keluar, dengan cara kita buka dulu. Biasanya ini kasus yang putingnya itu masuk ke dalam, kita buka dulu. Jadi dibuka gini, dibuka begini, kemudian sampai dia mau muncul, kemudian kita tarik, ditarik gitu. Nah, biasanya kalau untuk yang kehamilan trimester ketiga, jadi kalau misal sudah hampir mendekati lahiran, itu akan keluar sedikit cairan. Nah, itu nggak apa-apa, nggak masalah kalau misal keluar cairannya. Bukan berarti kalau sudah keluar cairannya sejak hamil, kemudian kolostrumnya habis. Nggak usah takut kalau kolostrumnya habis, karena kolostrum itu tetap akan ada. Kolostrum itu kurang lebih dari setelah kita melahirkan sampai 3 hari melahirkan. Nah, itu nanti warnanya bening-bening ke kuning-kuningan gitu Bu, teksturnya agak lengket-lengket gitu. Itu namanya kolostrum. Nah, itu bagus buat diminumin ke anaknya. Kemudian nanti selama kolostrum itu dia akan lama-lama akan berubah jadi lebih encer, kemudian berubah warnanya jadi lebih putih seperti susu. Nah, itu dia akan menjadi ASI biasa gitu nggih. Nah, untuk selanjutnya dari rangkaian perawatan payudara, setelah kita lakukan masas tadi, pemijatan, kemudian kita lakukan pengompresan. Ini yang terakhir, step terakhir. Jadi ibu bisa menggunakan handuk, atau kalau nggak handuk bisa pakai waslap. Kita masukkan ke air hangat, kemudian kita peres, kita tempelin aja. Ditempel, dikompres dulu sekitar 5 menitan. Kemudian kita sambil lakukan pembersihan kayak gitu. Nah, itu bisa diulang-ulang. Kalau misal ada keluhan seperti payudara bengkak, ibu bisa lakukan pengompresan dengan air es. Jadi dilakukan dengan air es dulu, kemudian diganti pakai air hangat, diganti lagi pakai air es, kemudian diganti lagi pakai air hangat kayak gitu, kemudian ditutup pakai air es. Jadi pembukaan sama penutupannya pakai air es. Ngoten. Nah, itu kalau payudaranya bengkak. Biasanya kasus payudara bengkak ini terjadi pada ibu-ibu yang bekerja, atau kalau nggak gitu yang habis melahirkan, kemudian lagi transisi mau dari kolostrum berpindah menjadi ASI. Itu kan dari yang keluarnya cuma sedikit-sedikit tiba-tiba jadi banyak, padahal anaknya itu cepat udah ngerasa kayak kenyang kayak gitu. Nah, itu biasanya terus jadi ASINya numpuk. Nah, itu bisa menyebabkan bisa menyebabkan kayak bengkak di payudara. Nah, itu bisa dilakukan pengompresan dengan dipindah panas dingin dingin panas dingin panas dingin. Nah, ditutup lagi dengan dingin ya Bu ya. Nah, ini untuk step-step dari perawatan payudara sudah saya jelaskan semuanya. Mungkin apakah ada yang perlu ditanyakan? Monggo kalau misal ada yang mau ditanyakan.